Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang peristiwa dalam kehidupan yang terdapat pada tema 7 dan peristiwa kebangsaan seputar proklamasi pada subtema 2. Pada awal kemerdekaan, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan, banyak terjadi peristiwa-peristiwa heroik di berbagai daerah di Indonesia. Para pejuang yang gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir kependudukan Jepang di Indonesia. Peristiwa heroik setelah proklamasi erat kaitannya dengan lagu Maju Tak Gentar. Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan nada do sama dengan bass dengan birama 4/4, yang artinya tiap birama terdiri dari 4 ketukan. Tempo dimaksudkan untuk menyatakan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu Maju Tak Gentar adalah marsia, yang artinya seperti orang berbaris. Lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan, karena lagu ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat membela tanah air. Lagu ini juga menggambarkan keberanian rakyat dengan peralatan seadanya dalam melawan penjajah yang bersenjata lengkap dan modern. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain ialah sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Kemudian Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Avney di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Perjuangan rakyat Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik merupakan perjuangan yang dilakukan dengan kontak senjata, sedangkan perjuangan diplomasi merupakan perjuangan yang dilakukan dengan melalui meja-meja perundingan. Berikut ini beberapa peristiwa heroik yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran ini dipicu oleh tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Pihak sekutu memprotes keras atas tewasnya Jenderal Malabi. Pihak sekutu kemudian menuduh bahwa kota Surabaya telah dikuasai oleh para perampok dan mereka telah menghalangi tugas dari pasukan sekutu. Kemudian, pada pagi hari tanggal 10 November 1945, suasana kota Surabaya tampak tegang. Bung Tomo melalui siaran radio menyerukan kepada para pemuda Surabaya agar tetap semangat dan siap siaga. Dalam pertempuran heroik itu, rakyat Surabaya dengan gigih mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa kedua adalah Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Insiden ini bermula dari sekutu yang mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Yang ketiga, ada Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu yang meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Peristiwa keempat adalah Pertempuran Medan Area.
Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Thohir. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letnan Kolonel Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, selain menggunakan perjuangan fisik, para pahlawan serta masyarakat Indonesia juga melakukan perjuangan lain, yaitu perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi merupakan perjuangan yang dilakukan melalui meja-meja perundingan. Adapun perundingan tersebut adalah yang pertama, Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dari Belanda dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Nah, hasil dari perundingan Linggarjati ini, yang pertama ialah Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam bentuk negara Indonesia Serikat. Salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Perundingan kedua adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL, yaitu Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Adapun isi perjanjian dari Perjanjian Renville adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Perjanjian terakhir adalah Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Itulah mengapa perjanjian ini disebut Perjanjian Romroyen, yang diambil dari nama kedua perwakilan dari dua belah pihak. Berikut ini adalah isi perjanjian dari Perjanjian Romroyen. Yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Nah, teman-teman, itulah tadi materi-materi seputar dengan peristiwa kebangsaan yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan.